Padahal sebenarnya kalau si milenial ini nih, si anak-anak yang di umuran gue atau umuran lo nih hari ini nih, mereka mau nyoba jadi nelayan gitu loh. Terus gue kan hari ini perkembangan teknologi tuh udah pesat banget ya. Seharusnya kita generasi milenial ini tetap mau jadi nelayan, dan kita akan kembangkan lagi nih sebenarnya potensinya harusnya seperti apa. Atau halo sobat, kembali lagi bersama saya di sini, dan kali ini kita nggak bakal ngomongin soal politik AUP, tapi bakal ngomongin di luar dari itu. Kebetulan hari ini tanggal 6 April yang orang banyak ketahui sebagai Hari Nelayan. Akan ada beberapa bahasan terkait Hari Nelayan, dampak dari COVID-nya untuk nelayan. Dan saya tidak sendiri. Kali ini saya bakal ditemenin sama teman saya dari Himpunan Mahasiswa Perikanan Indonesia, Nika Dame, dari Universitas Untirta. Walaupun stay at home, tapi sekarang udah 4.0, bisa via online teleponnya dan direkam gitu. Terus ikutin sampai akhir biar bermanfaat bagi kalian dan sumber pengetahuan baru. Oke. Sehat kak? Sehat, alhamdulillah. Nggak kena COVID-19 nih? Di rumah aja kan ya? Iya, di rumah aja dong. Kan kita mah tim ngurus. Oke, Ada bagus. gimana? Kerjaan gue ngedit doang sih di rumah sambil ini nih, bangga pakai baju Himapikani. Aduh, bangga sekali. Gini kak, Iya. ini kan Apa tuh? 6 April ya, bertepatan sama Hari Nelayan. Lo ngerti? Nah, benar kan? Benar. Ada beberapa pertanyaan yang ada yang pengen tanyakan ke kakak senior Himapikani. Iya, boleh. Nggak enak juga loh ngomongnya kakak senior loh. Jadi apa nih enaknya? Kadang Teman aja. aja, kan teman sama-sama belajar iya. kita. BTW kenalan dulu kak, kakak ini siapa sih sebenarnya gitu? Aku Dame, teman Aden di Himapikani. Dari univ mana kak? Dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa, alias Untirta yang jauh banget di ujung sih, tapi di Banten dan panas. Oke. Jadi bertepatan tanggal 6 April yang biasa kita ketahui sebagai Hari Nelayan nih kak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang pengen Aden ajukan nih. Iya, boleh dong nanya mas. Yang pertama nih, kenapa Hari Nelayan jatuh pada 6 April? Oke. Ini aku jawab ya. Iya, Jadi oke. sebenarnya Hari Nelayan itu secara ketetapan sah ya, atau secara tertulis, kayak kan misalnya kalau kita ngebahas Hari Tani tuh dia udah punya dia udah punya, oh iya Hari Tani tanggal 24 September dan udah sah, udah ada hitam di atas putihnya nih. Nah kalau Hari Nelayan itu sendiri sebenarnya belum ada. Jadi beberapa organisasi itu beranggapan Hari Nelayan itu 6 April. Kenapa 6 April? Karena sejarah itu dan budaya yang berkembang di beberapa daerah itu 6 April. Contohnya kayak sebagian Banten itu 6 April, Sukabumi itu masih 6 April. Nah, tapi nggak merata ya, Hari Nelayan itu semuanya 6 April. Oh enggak, jadi nggak merata nih. Berarti nggak bisa dong dipanggil Selamat Hari Nelayan Nasional, nggak bisa dong sebenarnya. Iya, itu sebenarnya, dan tahun kemarin pun sempat sempat juga ada yang mengajukan tanggal baru untuk Hari Nelayan. Jadi secara ketetapan nasionalnya dari presiden itu belum ada. Tapi kalau kita ngomongin sejarah, karena itu tanggal 4 dan tanggal 4 sampai 6 April di Solo. Nah, salah satu dari keputusan musyawarah nasional itu ya ditetapkannya 6 April sebagai Hari Nelayan Nasional gitu. Tapi itu kan cuma orang-orang yang hadir di dalam agenda itu doang ya. Jadi orang-orang yang nggak hadir di dalam agenda itu ya dia nggak tahu sebenarnya apakah 6 April ini Hari Nelayan atau enggak. Oke. Jadi sebenarnya belum ada tertulisnya bahwa benar 6 April ini Hari Nelayan Nasional gitu. Iya, sebenarnya belum bisa disebut nasional karena Hari Tani itu tanggal 24 September, karena di tanggal 24 September itu keluar Undang-Undang Pokok Agraria, dan itu sudah ditetapkan juga sama
Presiden Soekarno kalau gua nggak salah. Oke. Itu kalau untuk hari tani ya. Cuman kalau untuk hari-hari besar perikanan kayak hari nelayan, hari bahari itu sebenarnya belum ada hitam di atas putihnya yang mengatakan bahwa lo tanggal segini dijadiin hari nelayan nasional. Contoh kan kalau hari buruh nih, hari buruh itu kan udah pasti kita libur, ya nggak sih? Iya. Nelayan ini belum sampai yang segitunya. Itu sih jadi salah satu alasan kenapa menurutku kenapa sampai detik ini nelayan masih kurang mendapatkan perhatian dari kita orang-orang yang bisa dibilang ada yang mempublish dan membuat bahwa hari nelayan itu penting. Itu kira-kira, Den. Oke. Hari nelayan tuh sudah diadakan sejak sejak masa Orde Baru. Iya, benar. Itu benar. Dan tanggal 6 April 1960 adalah jadi hari nelayan pertama gitu. Dan memang yang kebanyakan di internet atau literatur emang kebanyakan yang itu gitu. Nah, iya kan? Jadi karena sebenarnya yang berkembang di masyarakat itu hari nelayan itu ya tanggal 6 April. Nah, tapi kalau di literatur yang gue baca nih ya, hari nelayan pertama kali itu tanggal 6 April tahunnya 1961. Ayo lo, bingung kan? Sama gue juga. 61. Tuh. Sedangkan kalau yang tanggal 21 Mei itu Kongres Nelayan Nasional pertama. Dan semua tergabung dalam satu wadah, yaitu Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, diresmikan oleh Presiden Soeharto hari itu ya. Itu yang tanggal 21 Mei. Jadi si 21 Mei itu sebenarnya si Kongres Nelayan Seluruh Indonesia pertama kali secara nasional. Berarti begitulah ya, sedikit cerita bahwa intinya sebenarnya gitu belum ada hari tertulis yang menetapkan hari nelayan itu tanggal 6 April kan ya sebenarnya nih. Iya, makanya dari dulu tuh sebenarnya yang disebutnya tuh cuman hari nelayan aja gitu, nggak pakai nasionalnya. Biasanya kegiatan mahasiswa di hari nelayan itu ngapain sih ya? Kalau gue pribadi tuh biasanya macam-macam sih. Kalau kampus gue ada yang pernah gue nyari data terus akhirnya kita audiensi, terus kita juga pernah buat film dokumenter terus kita tonton, terus kita diskusi bareng-bareng, terus kita juga pernah buat kayak kesehatan gratis, terus kayak pelatihan pengolahan buat ibu-ibu nelayan kan. Yang harus kita perhatikan gak cuma si nelayannya juga, tapi gimana keluarganya juga. Jadi gimana cara si ibu-ibu nelayan ini memaksimalkan hasil tangkapan suaminya gitu kira-kira. Dan kalau di kampus gua mah ya, cuman kan tiap kampus tuh pasti beda-beda lah ya perayaannya. Beda-beda. Nah kalau di STP gimana nih perayaannya? Kan STP tuh gimana ya, nggak boleh keluar nih. Kalau hari biasa kan ya ribet lah izinnya gitu maksud gue. Nah kalau buat hari-hari besar kayak hari nelayan tuh kayak gimana kalian ngerayainnya? Kalau di STP sih sebenarnya belum ada, cuman di kepengurusan himpunan saya nih kemarin sebenarnya kalau nggak COVID mau ada acara seminar gitu di aula, diisi sama ya sama pelaku utamanya lah. Tapi karena sekarang COVID, kayaknya nanti malam mau diadain diskusi online gitu kak. Wah keren, mantap. STP Ya. Sekarang itu ya memperhatikan hari-hari perikanan ya sekarang ya. Alhamdulillah. Senangnya. Alhamdulillah, ini baru perintis kok insya Allah kedepannya. Karena salah satu kampus yang jadi contoh juga Untirta nih, biasanya suka ngelihat nih, wah di sana kegiatannya ini bisa nih diaplikasikan di STP gitu loh. Padahal kegiatan anak Untirta cuman gitu-gitu aja loh, Den. Tapi ya itu menurut anak Untirta, menurut anak STP kan nggak kayak gitu. Benar sih, benar. Oke, dilanjut kak. Ini udah nggak kita permasalahin lagi masalah tanggal ya, karena kalau mempermasalahin masalah tanggal ini kayaknya panjang banget diskusi kita kak. Bener, panjang, nggak bakal kelar. Bagi yang ada tanggapan dari kalian
jadikan kolom komentar tempat diskusi lah, bener nggak sih kak? Bener. Biar ada manfaatnya dikit lah ya YouTube ini. Nah itu. Nah ini kak, pertanyaannya, apa pentingnya nelayan bagi Indonesia sih? Wah, kalau buat aku pribadi sih penting banget ya. Gimana nggak penting gitu kan? Coba kita lihat ya. Ya gimana? Secara nih ya, nelayan itu setiap ngelaut kan dia mempertaruhkan nyawanya ya, bener nggak? Mempertaruhkan hidup dan matinya. Betul. Dia tuh untuk memenuhi kebutuhan protein karena kita. Kebetulan ayah sih. Oh, ayah kamu nelayan? Kan? Iya, karena kebetulan ayah saya juga nelayan gitu loh. Iya kan? Jadi tahu lah. Sebenarnya penting nelayan tuh, maksudnya kita tuh seharusnya mengapresiasi lebih lah ya kepada nelayan. Cuman ya sampai detik ini gua pribadi pun kayak di kampus gua lah ya, lo lihat kampus gua tuh penuh dengan banyak organisasi yang nasional gitu kan, ataupun kedaerahan, tapi satupun dari organisasi mereka nggak ada yang pernah membahas tentang nelayan ataupun anak buah kapal gitu. Padahal kalau kita ngomongin anak buah kapal udah jelas itu termasuk golongan buruh gitu. Tapi ya buruhnya perikanan itu nggak pernah diperhatikan kayak buruh pabrik. Jadi kadang gue ngerasa suka iri aja di kampus. Kok gue nggak pernah ngedenger ada anak-anak organ eksternal ya kan, kalau di kampus gue namanya eksternal. Organ-organ eksternal yang ngebahas tentang nelayan ya, atau ABK ya. Gitu. Padahal banyak kasus-kasusnya nelayan, banyak kasus-kasus ABK yang dapat kekerasan di kapal, terus nggak dapat asuransi segala macam, itu banyak gitu. Bahkan gue berani yakin kalau kita kulik lebih dalam lagi tuh banyak banget yang entah dia meninggal karena disiksa di kapal, kan kita nggak tahu, bener nggak? Ya, kebetulan saya juga ikut diskusi itu tuh yang terkait buruh kapal itu yang kurangnya perhatian katanya gitu. Emang gue juga ngerasa gitu. Dan emang kebetulan kan negara Indonesia ini kan kepulauan yang memang dikelilingin sama laut gitu, dan ya siapa lagi pengambil ikannya kalau bukan nelayan gitu, pengambil hasilnya kalau bukan nelayan kan. Bener, padahal jadi nelayan tuh susah loh, berangkat tengah malam ya nggak sih, berangkat tengah malam terus kedinginan ya nggak. Gue yang udah pernah ikut ngelaut cuman oh pernah ikut berarti? Pernah gue pernah kan ada praktikumnya cuy, gue ikut ngelaut nih. Kayak yang capek banget itu, padahal gue ikut dapetnya bagan tancap ya. Itu kan cuman kayak gue naik kapal, naik kapal lah istilahnya, naik kapal dari dari yang rada apa sih namanya, gue lupa deh. Pokoknya gue naik kapal sampai ke tempat bagannya itu. Nah di bagannya itu kan gue cuma duduk diem doang ya, tapi namanya angin laut cuy, parah ya nggak sih? Karena belum terbiasa kan. Iya terus lu masih ngeremehin nelayan gitu. Gue nggak habis pikir aja sih sama orang-orang kayak gitu. Iya sih, betul juga. Kalau di STP juga ada sih prakteknya kayak gitu, namanya pengenalan pesisir pantai gitu. Sama mau taruna-taruni juga dia ikut sama nelayan gitu ke laut ya. Banyak sih yang ngeluh-ngeluh yang benar-benar baru first time-nya kan ikut sama nelayan gitu. Belum lagi teman-teman gue yang ikut alat tangkap garok tuh yang muter-muter, pusing-pusing deh tuh. Udah mah panas, pusing kan, syukurin gue mah. Muntah. Masalahnya saya pernah ikut ke laut sama ayah juga yang ke laut Pangandaran, aduh gila sih ombaknya. Tuh kan. Terus saya yang laki-laki juga. Iya kan, pusing. Parah. Nah, ini kan udah kemajuan teknologi nih, semakin majunya teknologi, semakin milenial lah. Banyak generasi yang nggak mau jadi nelayan, selain nelayan ya, udah nggak mau jadi, cita-citanya itu udah nggak mau jadi nelayan, jadi petani, yang orang-orang di bawah yang sebenarnya itu kalau nggak ada mereka susah juga nanti kedepannya buat kita gitu loh. Itu bagaimana tanggapan kakak sebenarnya? Tanggapan gue ya, padahal sebenarnya kalau si milenial ini nih, si anak-anak yang di umuran gue atau umuran lo nih hari ini nih, mereka mau nyoba jadi nelayan gitu loh. Terus gue kan hari ini perkembangan teknologi tuh udah pesat banget ya. Seharusnya kita generasi milenial ini tetap mau jadi nelayan, dan kita akan kembangkan lagi nih sebenarnya potensinya harusnya seperti apa, atau
caranya supaya kita nangkep ikan itu lebih mudah lagi seperti apa, bukan malah nggak mau. Seharusnya ya, seharusnya kan seperti itu. Bagaimana cara kita mendeteksi yang tempat banyak ikannya itu di mana, daerah penangkapan ikan yang bagus itu di mana. Kan seharusnya kita itu berpikirannya ke sana dulu gitu. Kalau kita udah bisa berpikiran ke sana, kita sudah bisa menciptakan suatu inovasi yang baru tentang penangkapan ikan, entah itu mungkin alatnya, entah mungkin itu metodenya dan sebagainya, kan pasti gue yakin pasti banyak gitu. Cuman ya gimana, kayak teman-teman gue aja atau adik-adik gue yang di bawah gue setahun 2 tahun tuh yang pengen lulus cepet gitu kan, pengennya lulus cepet aja kan ya, padahal mah tetep aja lulusnya lama juga. Terus akhirnya apa, kerjanya ya cuman gitu-gitu aja ya di bank ya. Akhirnya selamatlah Anda menambah populasi pengangguran di Indonesia ini. Betul. Karena yang ayah saya rasakan juga ya, kan saya juga seperjuangan lah kalau dibilangnya gitu. Dari awalnya dulu cuman tanpa GPS, kan GPS ini di 2010-an ke sana ayah saya baru nemuin ya, baru pegang gitu. Ya kerasa banget perbedaannya gitu, dari tempat ikannya dia jadi tahu tempat-tempat mana yang banyak ikan, jadi penghasilan dia juga bertambah dari hal tersebut gitu. Jadi perlu kolaborasi lah, jangan kebanyakan sih anak sekarang malu Kak, malu. Padahal kalau dilihat, kalau dapet nih ayah saya bisa ngalahin gaji PNS, tapi kalau sekali dapet gitu bisa sebulannya sampai berpuluh-puluh juta kalau lagi ada ikan. Cuman kalau ya lagi nggak ada ikan ya gitu. Minta tanggapan Kakak terhadap dampak COVID-19 terhadap nelayan ini Kak, gimana? Ini berdampak banget sih pastinya buat nelayan. Soalnya kan oke lah gitu, mereka ngelaut tetap bisa ngelaut ya, tapi kan tetap aja hasil tangkapan mereka nggak bisa dijual secara maksimal karena pasar banyak yang tutup kan. Kayak nyokap gue ke pasar juga nyari ikan laut itu udah susah. Padahal cuman kayak ikan-ikan standar yang ada di pasar aja, yang kayak ikan kembung gitu-gitu doang. Tapi ya emang yang jual ikan laut tuh udah nggak ada gitu, nggak jualan lagi ya kan, susah. Lanjut. Iya paling kan nelayan ngelaut itu ya cuman buat makan dia pribadi aja. Itu apa namanya, yang dirasakan ayah saya juga gitu. Iya kan, Harga ikan turun, terus bakul juga masarinya susah. Karena gimana ya, di samping rumah saya juga kan ada yang tukang jualan ikan gitu, ikan keliling yang biasa ngambil dari nelayan. Dia udah dapet ikannya juga dikit sekarang gitu loh, dan ya alhasil penghasilannya juga turun. iya Mau nggak pasti mau. bakal berpengaruh sih. Tapi yang saya lihat juga ada beberapa bantuan gitu Kak, kayak penyemprotan, apa sih penyemprotan itu? Disinfektan. Ke nelayan-nelayan kan, sama pembagian masker gitu yang saya lihat dari Instagramnya KKP ya. Iya sebenarnya nggak ngaruh sih buat gue mah. Nelayan emang gini deh, terlepas dari masker ya, terlepas dari masker, penyemprotan segala macamnya, nelayan butuhnya kan makan tiap hari, bener nggak sih? Yang dibutuhin kan kebutuhannya lebih ke kebutuhan untuk mereka makan sehari-hari. Siapa yang akan mencukupi hal itu gitu. Sedangkan mereka aja oke lah, mereka bisa ngelaut, yang tadi gue bilang mereka bisa ngelaut, tapi mereka bingung pasarnya siapa gitu, mereka harus masarinnya kayak gimana. Iya betul. Iya sih. Jadi ya cuman bisa berdoa sih Kak, biar lekas sembuh kan, lekas baik-baik saja, Benar. kembali baik lagi gitu, biar bisa berjalan seperti semula. Iya benar, gue sih doainnya cepet hilang ya, karena gue juga pengen lulus, pengen wisuda kan, guanya juga pengen lulus gue. Ini terakhir nih Kak, harapan bagi nelayan Indonesia dan generasi ke depan. Harapan gue sih sebenarnya lebih ke pemerintahnya sih. Harapan gue buat pemerintah, semoga cepat membuat tanggal untuk hari nelayan ini. Biar kenapa, yang tadi gue bilang, biar nelayan ini lebih dihargain secara moral juga. Jadi semakin cepat disahkan tanggal hari nelayan, terlepas dari berapapun tanggalnya ya. Kalau gue mau tanggal
6 April, 21 Mei, atau 22 Agustus, bahkan ulang tahun gue atau tanggal lahirnya Hima Pikani sekalipun 1 Maret juga nggak masalah gitu. Yang penting kan sudah disahkan ada hari nelayan, jadinya nelayan ini nggak ngerasa bahwa mereka sendirian lagi, bahwa banyak orang yang masih peduli sama nelayan. Semakin lama hari nelayan ini nggak ditetapkan tanggalnya ya, maka kehidupan nelayan menurutku pribadi akan seperti ini saja. Sedikit orang yang memperhatikan tentang nelayan, sedikit orang yang memperhatikan tentang buruh nelayan juga gitu sih. Dan harapan gue lebih ke pemerintahnya. Terlepas dari bantuan apa yang pemerintah kasih itu kan udah pasti ya, setiap tahunnya pasti pemerintah selalu memberikan bantuan untuk nelayan-nelayan ya. Cuman kan kita nggak tahu momentumnya kapan, tanggalnya kapan hari nelayan ini yang enak dan yang pas gitu. Gitu sih Den, kalau buat gue mah lekas ditetapkan hari nelayan ini. Itu sih paling harapan gue buat pemerintah. Nah itulah hasil diskusi kecil, bukan diskusi ya, kayak beberapa pengetahuan, berbagi pengalaman terkait hal hari nelayan tersebut, dan harapan kedepannya untuk nelayan supaya bisa lebih maju, diperhatikan. Karena sebagai kita ketahui bahwa Indonesia ini adalah negara kepulauan yang dimana dikelilingi oleh lautan, dan pelaku utama dari pemanen hasil lautnya yakni adalah nelayan. Adapun petambak udang ataupun rumput laut sama harus diperhatikan, tapi yang berdampak besar adalah nelayannya tersebut. Jadi harapan besarnya itulah, semoga terus diperhatikan untuk nelayan dari bidang apapun, segi apapun, apalagi dengan adanya virus corona ini pasti berpengaruh terhadap dampak ekonomi nelayan tersebut. Sekian, kalau bermanfaat bagi kalian jangan lupa di-share ke teman-teman kalian semuanya. Saya Aden, jalan di Sarfaji Vitam, laut sumber kehidupan.